Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih. Syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk sama-sama kita belajar mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui sedikit tafsir para ulama yang mudah-mudahan itu menjadi bekal kita untuk semakin yakin kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pegangan hidup kita di dunia dan juga keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat. Tanpa terasa kita sudah mulai memasuki juz 26. Subhanallah. Kita mulai dulu dari 30, 29, 28, 27 ya kita selesai di Ad-Dariyat. Jadi setengah Dariyat itu masuk 27, setengahnya masuk 26. Dan sekarang kita masuk ke surat yang ke-50 di juz 26 yaitu surat Qaf. Surat Qaf yang terdiri dari 45 ayat yang merupakan surat Makkiyah. Surat yang turun sebelum hijrahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Yang mana para ulama sepakat bahwasanya surat ini seluruh ayatnya adalah Makkiyah kecuali satu ayat. Mereka khilaf di satu ayat, di ayat yang ke-38. Walaqad khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Ayat ini, dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Sebutkan bahwasanya ayat ini turun sebagai bantahan terhadap pernyataan orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan bahwasanya Allah itu menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian pada hari ketujuh Allah Subhanahu wa taala beristirahat. Ini suatu tuduhan yang tidak pantas pada pencipta langit dan bumi. Dan ayat ini turun untuk membantah mereka. Bahwasanya Allah tidak ada rasa letih sama sekali dalam menciptakan langit dan bumi. Sehingga apa? Ketika ayat ini digunakan sebagai bantahan terhadap orang Yahudi, dan orang Yahudi adanya di mana? Orang Yahudi adanya di Madinah. Di Mekah tidak ada orang Yahudi. Orang Yahudi yang tiga apa namanya? Tiga bani, tiga kaum, Bani Qainuqa, Bani Quraidah dan Bani Nadir. Mereka di Madinah itu menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menunggu beliau. Eh, karena mereka ketika membaca apa namanya kitab suci mereka disebutkan bahwasanya nanti ada nabi yang akan hijrah ke tempat itu, yaitu Madinah. Tapi ternyata ketika nabi hijrah dan mereka tahu bahwasanya itu memang nabi, tapi dikarenakan bukan keturunan Bani Israel, tapi keturunan siapa? Nabi Muhammad keturunan Ismail, bukan keturunan eh, siapa Israel? Ishak ya, bukan keturunan Ishak, bukan keturunan Ishak. Kemudian Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu Israel. Mereka mengingkari karena kan ini kan keturunannya budak, budak perempuan, yaitu eh, yang dinikahi oleh
Nabi Ibrahim. Mohon maaf, ini kena angin ya, jadi goyang-goyang kameranya. Coba saya angkatkan. Mereka menunggu pada awalnya, tapi karena hasad dan benci yang mereka miliki, mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adanya di Madinah. Sementara ayat ini itu semuanya berbicara tentang ciri-ciri ayat Makkiyah. Sebagian lain mengatakan bahwasanya nggak mengapa, ya, ayat ini Makkiyah, ya, meskipun diturunkan dalam rangka membantah orang-orang Yahudi, tapi diturunkan di Mekah. Jadi seolah-olah ini sebagai pemberitahuan terhadap akidahnya orang Yahudi yang telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya itu akan keluar syubhat dari orang ya Yahudi. Namun para ulama sepakat bahwasanya secara umum ayat-ayat yang nanti akan kita ambil itu berbicara tentang ciri-ciri daripada surat Makkiyah, yaitu nuansa tentang keimanan, nuansa tentang penetapan adanya hari kebangkitan, penetapan adanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberitahukan mereka akan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Kemudian berkenaan dengan nama surah Al-Qaf. Surat Qaf, para ulama sepakat namanya adalah surat Qaf. Ada sebagian yang mengatakan seperti Al-Imam Masyuyuti di dalam kitab Al-Itqan mengatakan bahwasanya surat ini surat Al-Basiqat yang ada di ayat ke-10, wan nakhl basiqatin laha tal'un nadid, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang punya mayang yang bersusu-susu. Dan kata basiqat hanya ada dalam surat Qaf. Sehingga diambil sebagai salah satu nama bagi surat Qaf. Tetapi eh, riwayat yang datang dari para salaf hanya ada satu nama, yaitu surat Qaf. Adapun pendapat yang disebutkan Al-Imam Suyuti, itu tidak disertai dengan perkataan para salaf berkenaan dengan nama tersebut. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Qaf, ya, ini termasuk surat Al-Mufassal. Jadi surat Mufassal, ya, itu terbagi menjadi tiga. Apa itu surat Mufassal? Surat Mufassal adalah surat-surat yang dimulai, ada yang mengatakan dimulai dari surat Al-Hujurat sampai An-Nas. Ada yang mengatakan bahwasanya dimulai surat Mufassal itu dari surat Qaf sampai An-Nas. Cirinya adalah biasanya dia suratnya tidak terlalu panjang, ya, ayat-ayatnya pendek, dan surat-surat ini surat yang sering dibaca dalam dalam keseharian sholat-sholat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan rata-rata tergolong daripada surat Makkiyah, ya, yang berbicara tentang keimanan, tentang hari akhir dan kerasulan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Mufassal sendiri itu dibagi menjadi tiga, yang bernama Tiwal Mufassal, ya, surat-surat Mufassal yang panjang yang dibaca beliau Shallallahu Alaihi Wasallam seringnya itu di surat di sholat subuh, yaitu dari surat Qaf sampai Al-Mursalat. Kemudian Awsatil Mufassal, ya, Mufassal tapi yang tengah-tengah, yang tidak panjang juga tidak terlalu pendek, yang dibaca beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di sholat Isya biasanya. Dan ini dimulai dari surat An-Naba sampai surat Al-Lail. Dan yang ketiga adalah uh, Qisar Mufassal, yaitu surat-surat pendek yang sering dibaca ketika surat Maghrib. Ya. Dimulai dari surat 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 Duha sampai surat An-Nas. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk lebih jauh ke surat ini, kita tilawah dulu paling tidak apa namanya halaman pertama daripada surat Qaf ini. Baik yang mempunyai mushafnya bisa dibuka, ya, kita baca sampai ayat ke-15.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai masuk satu persatu daripada ayat di surat Qaf ini. Allah Subhanahu wa taala memulai surat Qaf dengan satu huruf, yaitu huruf Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf wal Qur'anil Majid, yaitu demi Al-Quran yang sangat mulia. Jadi Qaf, ya, huruf Qaf itu berbeda dengan Qaf, maksudnya Qaf alif fa, ya. Jika eh, Qaf, ya, huruf Qaf saja itu sebuah huruf, maka penyebutan penulisan Qaf alif dan fa itu seperti sebuah nama. Jadi apa tafsiran Qaf? Qaf secara umum dia tidak bisa ditafsirkan karena dia adalah huruf. Karena huruf tidak memiliki makna. Adapun makna baru bisa diketahui dari suatu kata yang tersusun dari beberapa huruf. Maka selama huruf tersebut tidak tersusun menjadi sebuah kata, maka tidak bisa ditafsirkan karena tidak ada maknanya. Oleh karena itu, ketika kita buka buku-buku tafsir, maka ada dua metode penafsiran di kalangan para ulama tentang penafsiran huruf qaf ini, ataupun huruf muqatta'ah yang lain, yang seperti nun, yasin, alif lam mim.
Metode pertama, bahasanya huruf ini itu tidak ditafsirkan, tidak ditafsirkan. Jadi huruf qaf itu datang sebagai pembuka sebuah surat. Dan ini dikenal dengan nama huruf al-muqatta'ah, yaitu huruf yang terputus-putus, yang mana sebagai peringatan bagi kaum musyrikin bahwasanya Al-Quran ini turun dalam bahasa Arab, turun dengan bahasa mereka. Tetapi apa? Ternyata mereka tidak bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih menakjubkan lagi, bahwasanya orang-orang Arab itu tahu bagaimana metode penulisan surat dari bawahan kepada atasan atau atasan kepada bawahan, tapi mereka tidak tahu bagaimana metode Tuhan kepada manusia dalam dalam khitab, dalam surat-surat eh, suratnya. Maksudnya dalam Al-Quran ini mereka nggak kenal cara-cara seperti ini. Makanya mereka kaget dengan metode ini. Mereka tidak pernah menemukan metode ini sebelumnya. Mereka kaget. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada mereka dengan metode baru yang menurunkan ayat-ayat dengan huruf al-muqatta'ah. Ini menarik perhatian mereka. Jadi huruf qaf itu tidak ditafsirkan karena dia adalah huruf dan bukan sebuah nama yang bermakna. Di surat yang lain juga ada seperti itu, nun wal qalam wa masturun, ya, surat qalam. Nun juga huruf dan tidak memiliki makna. Seperti Yasin, ya. Kemudian Toha, ya. Atau di surat Al-Baqarah Alif Lam Mim. Ya. Ini adalah disebut dengan huruf muqatta'ah dan tidak ditafsirkan. Metode kedua, para ulama mencoba menafsirkan. Seperti Al-Imam Qurtubi, At-Tabari, dan yang lain, terutama tafsir bin Ma'thur, ya, yang mendatangkan riwayat-riwayat dari para salaf bahwasanya para salaf itu menafsirkan huruf al-muqatta'ah termasuk huruf qaf ini. Mereka mengatakan bahwasanya qaf ini adalah nama sebuah gunung yang meliputi gunung. Bahwasanya bumi ini dikelilingi oleh gunung-gunung yang disebut dengan sebagai qaf. Tentunya tafsir ini dibantah juga dengan oleh ahli tafsir seperti Ibnu Katsir, dan juga dibantah oleh Thahir Ibn Athur, ya, dengan bantahan dari beberapa sisi. Bantahan pertama, mereka mengatakan bahwasanya qaf tidak ditulis sebagai nama, maksudnya tidak ditulis huruf qaf alif fa itu, melainkan ditulis ditulis sebagai huruf qaf saja, sehingga tidak melimak. Yang kedua, mereka menyebutkan bahwasanya para salaf dikenal mereka ada yang mengambil dari kisah Israiliyat, dari kisahnya Bani Israel, tafsir ahli kitab. Namun riwayatnya dhaif. Jadi kalau riwayatnya dhaif maka tidak perlu diambil. Nah, kalau seandainya riwayat itu sahih, maka ada eh, beberapa sisi. Kalau dia sesuai dengan syariat Islam, maka bisa dipakai dalam menafsirkan sebuah ayat. Kalau itu yang bertentangan, maka ini tidak bisa dipakai untuk menafsirkan sebuah ayat. Seperti misalnya perkataan mereka, Allah menciptakan bumi dan langit dalam 6 hari, kemudian hari ketujuh Allah istirahat karena letih. Nah, ini bertentangan dengan syariat kita. Ini ditolak. Yang ketiga yaitu tidak dibenarkan dan tidak disalahkan oleh syariat Islam. Nah, kalau ada kisah Bani Israel seperti ini, maka yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam dan tidak pula didustakan, maka Al-Imam Ibnu Katsir membaginya menjadi 2 poin. Poin yang pertama, kalau kisahnya masuk akal, maka ini sesuai dengan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, wa hadithu an Bani Israel wala haraj. Dan sampaikan kisah Bani Israel dan tidak mengapa. Di hadis yang lain, la tusaddiqu ahlul kitab wa la tukadzibuhum. Jangan kalian benarkan ahli kitab dan jangan kalian dustakan. Yang kedua, kalau kisahnya tidak masuk akal, maka ditolak. Dan
Tafsiran huruf Qaf yang dikatakan sebagai gunung yang meliputi bumi ini ditolak karena tafsiran tersebut tidak masuk akal karena kenyataan kita tidak melihat bumi itu dikelilingi oleh gunung. Wallahu a'lam. Wal Qur'anil Majid. Demi Al-Qur'an yang mulia. Huruf waw di sini wal Qur'anil Majid itu disebut dengan huruf qasam. Huruf yang berarti dengan sumpah. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Qur'an. Al-Majid dimaknai dengan atau berasal dari majid yang maknanya adalah wasi', luas. Maka ulama mengatakan bahwasanya Al-Qur'an Majid ini Al-Qur'an yang lafal dan maknanya itu sangat agung dan sangat luas sehingga banyak sekali keberkahannya, banyak sekali nasihatnya dan maknanya sangat mendalam. Karena apa? Karena memang diturunkan dari pencipta langit dan demi Allah Subhanahu wa taala. Bal ajibu an ja'ahum mudhirun minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka orang-orang kafir ini berkata ini adalah sesuatu yang ajib. Hada syai'un ajib. Ini adalah sesuatu yang ajaib. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana mereka tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai pemberi peringatan. Dan mereka tidak menerima orang yang memberi peringatan itu dari kalangan mereka sendiri. Dan orang-orang musyrik itu mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Dan surat Qaf atau surat Makkiyah secara umum itu sangat kencang sekali untuk penekanan terhadap penetapan adanya hari kebangkitan yang membuat seorang agar bersiap-siap dengannya dengan beramal saleh karena dia akan dihisab. Dan ini diingkari oleh orang-orang musyrik. Dan Rasulullah SAW diutus kepada mereka dan dari golongan mereka. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka mengingkari hari kebangkitan, kemudian diutus Nabi dari golongan mereka yang menetapkan adanya hari kebangkitan, maka juga Nabi termasuk yang diingkari. Bahwasanya dia bukan Nabi, dia itu penyihir, dia itu orang gila dan segala macamnya, segala macam. Bahkan yang dibawa Nabi berupa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sebut seperti itu. Ini adalah sihir. Ini ada perkataan orang-orang terdahulu yang diberitakan kepada Muhammad SAW dan hal-hal yang lainnya. Mereka berkata, "Hada syai'un ajib." Ini adalah sesuatu yang sangat ajaib, menganggap aneh. Ya. Jadi perkara kebangkitan ini sesuatu yang membuat mereka heran-heran. Mana mungkin ini bisa terjadi? Dan kenyataannya, mereka lihat orang yang telah mati ya sudah menjadi tanah dikubur. Bahkan setelah beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun, hilang, tidak berbekas apa menjadi tanah. Makanya di ayat ketiga mereka bertanya, "Aidza mitna wa kunna turaba, dzalika rajul ba'id." Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Dzalika rajul ba'id. Ini adalah suatu pengembalian yang gak mungkin. Ba'id, mustahil. Padahal pada surat Al-Ma'arij Allah sebutkan innahum yarawnahu ba'ida. Mereka memandang azab itu jauh, mustahil. Wa narahu qariba. Sedangkan kami memandangnya dekat dan pasti terjadi. Secara logika, orang-orang musyrikin ini tidak masuk akal. Bagaimana bisa orang yang telah mati dan bersatu dengan tanah, kemudian daging bahkan tulangnya yang telah hancur itu bisa dibangkitkan kembali. Jadi pengingkaran terhadap hari kebangkitan itu telah ada pada zamannya Rasulullah SAW yaitu orang musyrik. Dan anehnya ini terulang zamannya
notabene katanya sudah maju, sudah ber apa namanya berperadaban dan segala macamnya, saat sekarang masih ada yang mencoba membuktikan bahwasanya itu tidak ada. Kita katakan bahwasanya engkau telat. Jadi telah terjadi pada zamannya Rasulullah SAW, telah dibantah oleh Al-Quran. Kalau seandainya kita baca Al-Quran saja, ternyata yang sekarang subhat itu sering diulang-ulang oleh eh, kaum liberal tentang hal ini, sesuatu yang tidak mungkin dan segala macamnya. Ternyata ini telah ada di Al-Quran dan telah terjadi dan telah dibantah. Sudah selesai urusannya. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Kalau katakan, sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Wa indana kitabun hafiz. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang hafiz, yang memelihara, yang mencatat. Sebutkan bahwasanya eh, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk membantah persangkaan orang-orang musyrik yang mereka meyakini bahwasanya mereka tidak bisa dibangkitkan. Tidak mungkin. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tahu kemana perginya jasad mereka setelah setelah dikubur. Bahkan dalam ayat ini Allah sebutkan matang kusul ardu. Artinya jasad mereka yang telah hancur sedikit demi sedikit itu berubah menjadi apa itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mampu untuk mengembalikan itu semua. Dan poin kedua, Allah Subhanahu wa taala memiliki catatan yang menerangkan kemana dan atau berubah jadi apa jasad mereka. Artinya secara ilmu Allah Subhanahu wa taala tahu. Secara catatan juga Allah Subhanahu wa taala punya. Bahkan di sini disebutkan mata kusul ard. Ya. Artinya jasad akan terkurangi. Jadi arti dikurangi itu berbeda dan dari arti habis. Oleh karenanya, Imam Thahir Masyhur mengatakan bahwasanya kalimat terkurangi memberi kesan bahwasanya orang yang telah mati jasadnya tidak akan habis penuhnya. Tidak akan habis dimakan oleh tanah. Melainkan ada sesuatu yang tersisa. Nah, yang tersisa ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau sebutkan kullu bani Adam ya'kuluhu turab. Setiap jasa anak cucu Adam itu dimakan oleh tanah. Illa ajbal danab. Illa ajbal danab. Minhu khuliqa. Khuliqa wa fihi yurakka. Kecuali tulang ekor. Dari situlah ia diciptakan dan dari situlah ia disusun kembali. Jadi tulang ekor itulah yang akan ini yang tidak akan hancur. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya di ayat yang kelima, bal kadzabu bil haqq. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amri marij. Sebenarnya mereka itu telah mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka. Maka mereka itu berada dalam amri marij, berada dalam keadaan yang kacau balau. Bal kadzabu bil haqq, haq di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Jadi orang-orang musyrik itu mendustakan Al-Quran. Lamma ja'ahum fahum fi amri marij. Marij artinya adalah mereka dalam keraguan, kebimbangan, dalam keadaan kacau balau. Artinya mereka mendustakan Al-Quran sehingga akhirnya mereka itu memiliki banyak pendapat tentang Al-Quran. Sehingga mereka bingung ingin memberikan gelar apa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada apa yang dibawanya sebagai bentuk pendustaan terhadap Al-Quran. Sehingga ada yang mengatakan nabi penyihir, ada yang mengatakan penyair, ada yang mengatakan dukun, ada yang mengatakan orang gila, ada yang mengatakan orang yang tersihir. Ya. Dan kita bisa dapati itu di buku-buku sirah. Mereka berkumpul, eh, melakukan rapat agar kompak ya, untuk memberikan tuduhan yang mereka sepakat kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam.
sehingga mereka bisa menyimpulkan dan eh, tidak saling apa namanya menyalahkan satu dengan yang lainnya. Ini untuk mencegah orang-orang yang dari luar yang datang ke Mekah pada saat haji itu tidak terpengaruh dengan apa yang dibawa oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir mereka simpulkan dia adalah tukang penyihir, penyihir yang memutuskan dua orang yang saling dekat, memisahkan suami dari istri, memisahkan ayah dari anak, dan dan memang itu terlihat ketika seorang masuk Islam. Ketika masuk Islam, mereka mengatakan mereka telah tersihir dan penyihir adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan bagaimana orang-orang Quraisy ini yang dulunya bersenang-senang mereka melakukan hubungan yang tidak baik, berzina, berjudi dan segala macamnya, melakukan riba dan segala macamnya. Mereka ingin apa yang mereka lakukan, kezaliman yang mereka kerjakan, itu hilang begitu saja. Mereka tidak mau bertanggung jawab atas apa mereka mereka lakukan. Karena apa? Karena keimanan kepada hari kebangkitan, iman kepada kehidupan setelah mati, itu menjadikan seseorang akan berhati-hati di dalam hidupnya. Karena apa? Karena setiap kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain itu akan dipertanggungjawabkan. Sehingga apa? Sehingga mereka kaget. Yang sekarang mereka sedang dolim, ya, sedang memuaskan hawa nafsunya. Kemudian nanti akan dipertanggungjawabkan. Nah, ini bahaya ini. Harus diingkari. Kan tidak ada di benak mereka dikarenakan mereka telah termakan oleh hawa nafsunya dengan kemaksiatan yang sangat luar biasa mereka lakukan, kezaliman yang sangat luar biasa dengan menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala untuk mereka sembah. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW akan adanya hari kebangkitan membuat mereka gelisah. Ketika mereka tidak beriman dan hal ini selalu mereka dengar dari Muhammad SAW menjadikan mereka susah untuk berlezat-lezat dalam kemaksiatan. Ini mengusik mereka. Ya. Bahaya sekali kalau seandainya semua orang mengimani hal itu, sementara mereka tidak mengimaninya dan kemudian ternyata itu benar terjadi. Ini kan bahaya. Maka harus ini dicegah dan orang-orang tidak boleh masuk agamanya Nabi Muhammad agar satu pendapat dan mereka bisa bersenang-senang dengan kelezatan dunia, kezaliman dan maksiat-maksiat lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membawa mereka untuk melihat apa yang ada di langit. Afalam yanzuru ila sama fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Afalam yanzuru ila sama. Apakah mereka itu tidak melihat akan langit fawqahum yang ada di atas mereka? Kaifa banainaha. Bagaimana kami meninggikannya? Wa zayyannaha dan menghiasinya. Wa ma laha min furuj. Dan langit itu tidak mempunyai retak sedikit. Mulai Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan apa yang mereka lihat. Mereka ada di sekeliling mereka, yang mana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ciptaan ini lebih besar dan lebih rumit dari penciptaan mereka, yaitu langit. Lebih besar dari mereka. Dan ini dalil untuk membantah kaum musyrikin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi ini mudah untuk nanti membangkitkan mereka. Mudah untuk mengembalikan mereka. Dan yang menciptakan langit dan bumi ini
Itulah yang berhak untuk disembah. Bukan sembahan diberikan kepada makhluk apapun atau misalnya batu atau berhala-berhala yang mereka pahat sendiri. Ini Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka berpikir. Ya. Mengajak mereka berpikir bahwa perkara mengumpulkan jasad mereka itu perkara yang mudah daripada perkara penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit begitu kokoh, bumi yang indah dengan segala isinya. Allah mampu. Maka lebih mudah bagi Allah untuk membangkitkan mereka. Di Quran surat Ghafir ayat 7, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lam. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar, lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. Akan tapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Di Quran surat Ra'd ayat 2, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah menciptakan, Allah meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian langit ini diisi bintang-bintang, diisi bulan, diisi matahari, bergerak sesuai dengan orbitnya. Itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini baru langit pertama. Apatah lagi yang mereka dengar ada langit kedua, ketiga dan seterusnya sampai langit ketujuh. Langit pertama saja mereka belum bisa mengelilingi apalagi langit-langit setelahnya. Kemudian kembali ke bumi. Wal ardu madadnaha, dan kami hamparkan bumi. Wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam-macam tanaman yang indah dipandang mata. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk berpikir sambil melihat ke langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membawa mereka juga untuk berpikir melihat ke bumi. Bumi yang Allah bentangkan sebagai tempat mereka bercocok tanam, sebagai tempat mereka tinggal, yang Allah hiasi dengan gunung-gunung yang tertancap kokoh. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada, di Quran surat An-Naba ayat 6 sampai 7. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, gunung-gunung sebagai pasak. Ini sebagai tanda akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya penyebutan di sini wa alqaina menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melemparkan gunung begitu saja sehingga menunjukkan susunan yang tidak beraturan. Sehingga kita dapati gunung-gunung yang ada tidak sama tinggi, ada yang rendah dan ada yang tinggi. Adapun fungsi tidak beraturnya ukuran tersebut adalah untuk mengukuhkan bumi. Jika sekiranya gunung hanya sebatas ditempelkan di bumi, di permukaan bumi, maka akan sangat mudah untuk goyang dan gunung akan mudah hancur menimpa orang-orang sekitarnya. Jadi di bumi Allah Subhanahu wa taala juga menumbuhkan tanaman-tanaman yang indah, bahij, tanaman-tanaman yang mereka nikmati setelah Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan untuk mereka sebagai kehidupan mereka dan anak cucu mereka. Tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Jadi tabsir artinya menjadikan seorang itu memiliki ilmu tafsir. Atau kata lain, eh, dari kejahilan kemudian menjadi mempunyai ilmu. Jadi tafsirah, tafsir yang artinya orang yang memiliki ilmu. Dan kata zikra, tadkir, yaitu mengingatkan. Sehingga orang yang sebelumnya lupa, jadi ingat kembali. Dari sini, kita tahu bahwasanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua fungsi orang-orang yang melihat langit dan bumi. Fungsi pertama adalah agar yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi tahu akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fungsi kedua, yang sudah tahu menjadi ingat kembali akan keagungan Allah Subhanahu wa taala.
Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa yang bisa mendapatkan dua fungsi tersebut hanyalah hamba-hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang bisa mengambil faedah dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Bukankah kita melihat betapa banyak ahli fisika yang mereka bisa membuka rahasia-rahasia tentang alam semesta, namun mereka tidak beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan menjadikan mereka mengingkari adanya wujud wujud Tuhan. Mereka ateis. Mereka tidak bertauhid. Bahkan seperti orang Nasrani, mereka menyembah Nabi, bukan menyembah zat yang mengutus Nabi, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pentingnya hidayah yang Allah berikan kepada kita sekalian, yang Allah hamparkan langit dan bumi ini dan kita melihatnya sendiri, dan Allah jadikan hidayah itu masuk ke diri di kita sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang diajarkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga tentang eh, apa yang turun dari langit. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bi jannati wa habbal hasid. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman ya yang bisa diambil. Ini adalah dalil yang ketiga sebagai bantahan terhadap orang-orang musyrik. Maksudnya Allah mampu membangkitkan mereka. Maksudnya Allah mampu untuk menurunkan air dari langit, air yang penuh keberkahan, air yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon yang pohon-pohonan dari ladang-ladang mereka, sawah-sawah mereka, dari apa yang mereka cocok tanamkan di tanah-tanah mereka. Allah tumbuhkan itu. Allah mampu untuk melakukan hal ini. Maka seharusnya ya, para petani itu, orang yang bercocok tanam itu keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala itu harusnya semakin lebih kuat. Karena apa? Karena mereka melihat sendiri keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghidupkan biji-bijian itu menjadi pepohonan yang bisa mereka mereka ambil faedah. Wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang punya mayang yang bersusun-susun. Basiqat maknanya adalah panjang dan tegak. Dan demikianlah ciri-ciri pohon kurma. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menekankan bahwasanya pohon kurma yang sering dilihat oleh orang-orang musyrik itu tegak dan tinggi, dan keindahannya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini basiqatin laha tal'un nadid, yang mempunyai mayang yang tersusun rapi. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semua untuk apa? Rizqan lil ibad, untuk menjadi rizki bagi hamba-hambanya. Wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalika. Ya. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati. Kadzalikal khuruj. Seperti itulah terjadinya kebangkitan. Negeri yang tandus Allah Subhanahu wa taala hidupkan jadi hijau dengan air. Kadzalikal khuruj. Sepertilah itulah kebangkitan dari kubur. Jadi Allah Subhanahu wa taala mudah untuk membangkitkan mereka, untuk menurunkan hujan, ya, yang kemudian mengenai sebuah biji yang kemudian tumbuh menjadi tumbuhan. Ya. Maka itu sebagai contoh bahwasanya Allah mampu untuk membangkitkan manusia setelah dia mati, yang pada awalnya dia dari stres mani, ya, kemudian menjadi tulang ekor kecil, kemudian menjadi manusia jasad yang utuh, dan akhirnya dia meninggal. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan tumbuh-tumbuhan yang telah mati. Allah Subhanahu wa taala juga mampu untuk membangkitkan manusia yang telah telah mati. Dan inilah subhanallah eh, apa namanya? Sebuah penerangan ya, dengan dalil-dalil langit, bumi, air, hujan. Tiga dalil ya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini untuk menekankan bahwasanya hal itu pasti
terjadi dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah untuk selanjutnya Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan tentang umat-umat yang terdahulu yang mereka mengingkari para rasul, kemudian mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai ibrah juga bagi mereka kalau mereka tetap tidak beriman kepada Nabi, tetap mengingkari hari kebangkitan, tetap melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, mereka bisa diadab seperti adab umat-umat yang terdahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian untuk beriman kepada hari kebangkitan ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan kita dengan hidayah ini untuk bisa beramal dengan yang diperintahkan dan dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga kita selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.